Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januari Zaditya dengan NIM 230411100087 akan mempresentasikan tugas praktikum modul 7 konfigurasi pengalamatan IPv6. Di tujuan modul ini membangun dan mengkonfigurasi jaringan, menggunakan ping untuk pengujian jaringan, menggunakan tracer dan traceroute untuk pengujian jaringan, troubleshoot terhadap topologi. Lalu ini ada catatan, template default yang digunakan oleh Switch Database Manager tidak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Pastikan bahwa SDM menggunakan satu template dual IPv4 dan IPv6 atau line based routing. Template baru akan digunakan setelah perangkat direboot meskipun konfigurasi tidak simpan. Ini cara menggantinya. Masuk dulu kebutuhan perangkat. Ada 2 router, 1 switch, dan 2 PC. Kita lihat ke topologinya. Pertama, kita butuh IP, lalu kita butuh switch, lalu kita butuh router. Sini karena tidak ada 4221, saya menggunakan 4331. Lalu lanjutnya kita butuh server. Kita namai si A, switch 1, router 1, ISP, lanjutnya eksternal. Lalu selanjutnya membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah pertama, sambungkan sebagaimana dalam topologi. Pertama kita menyambungkan PC dan switch, karena berbeda jenis device-nya kita menggunakan kabel strike. Ini 6. Lalu sambungan ini ke G5, G01, G000. Karena ini sama router dengan router, saya menggunakan kabel cross gigabit 00, ini gigabit 00. Lalu selanjutnya kita pakai kabel strike lagi. Setelah itu langkah kedua, hapus konfigurasi pada router dan switch, lalu reload perangkatnya. Hapus enable, erase, data config, reload. Untuk routernya kita tidak usah menghapus, kita hapus karena sudah kosong confignya. Lalu konfigurasi ketiga, konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Pertama kita konfigurasi PC A. Di sini sepertinya di tabelnya itu ada kesalahan. Saya menggunakan yang ada di topologi saja. 168.1.10. Lalu default gateway-nya harusnya IP dari router 1 di G001, 192.168.1.1. Lalu untuk IPv6-nya copy 64. Untuk gateway-nya ini copy, paste, close, lalu ke eksternal, config, desktop, IP configuration. Sama ini untuk IPv4 nya. Untuk subnet mask-nya kita karena 27224, lalu gateway-nya ini copy, paste, IPv6 nya 264, gateway-nya. Langkah selanjutnya konfigurasi router 1 dan
menggunakan konfigurasi awal yang disediakan di berikut. Lalu kita harus menyimpan dengan konfigurasi ke dalam config. Ke router 1 dulu, 0 saja, dan ke config master dan copy running config ke startup config, lalu ke ISP pilih no, enable config, kita paste dan kita save, kita simpan. Lalu terakhir switch copy enable config ke copy ini config startup config. Nah, kelima, konfigurasi double IP host pada router S1 dengan ini berfungsi untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote daripada IP addressnya. Double host menyediakan resolusi nama bagi perangkat dengan konfigurasi berikut: copy dan paste. Ini mungkin Anda menggunakan host untuk melakukan ping. Copy ke router 1, copy ke, lalu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Sama kita buka sama ping dari PCA ke perangkat lain dalam topologi harus sukses. Kita coba semua sama ping ini gateway 681, lalu ping ini paste. Nah, sepertinya ini mungkin sudah berhasil semua. Langsung aja dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau IPv6 hub limit. Opsi gunakan berapa di sini tapping dulu 68.1.10 untuk tetek, untuk hub limitnya untuk hub limitnya 8. Untuk average round trip time-nya itu 6 milisecond. 6 milisecond 6 ms di sini. Kita coba kita pakai yang baru aja 4. Harusnya ping ini sama 4 ms, limitnya 128. Kita ping ini satu. Average-nya 0. Ini tidak mungkin 0, saya kasih ini saja lebih kecil dari 1 milisecond. 225 untuk hub limitnya. Ini sama lebih kecil dari 1 milisecond, di bawah 1 milisecond berarti
255 ping 2 1.2 tak sepa lagi yang full sama kecil dari 1 milisecond 255 gasnya ini oh iya saya lupa untuk menyeting ini config and load yes. So unconfig lah, kita setting ulang lagi switchnya config so running config. Nah, copy running config ke start config. Oke, kita pin lagi dari bisa hasil ini TTL limitnya 255, waktunya di bawah 1 milisecond. Lalu ini bawah 1 milisecond, WP-nya 255, ping 1. Kita bawah 1 milisecond, WP-nya 254, ping ini di bawah 1 milisecond, rata-ratanya di bawah 1 milisecond, 254. Lalu tapping ini di bawah milisecond, bawah 1 milisecond, 254. Untuk ini ping bawah milisecond, 1 milisecond, bawah 1 milisecond, 254, 254. Di bawah milisecond, kita coba lagi aja ya.
2 milisecond 126 milisecond. Lalu untuk IPv6 nya ini juga pas average nya tuh, ini 1 milisecond 26 kita cepati yang 4 tadi, bener 4 4 ini yang tadi itu 4, kita cuma cek 126 benar 126. Lanjut, gunakan perintah ping extended pada PCA. Ping default mengirimkan 4 request. Perintah ping dapat di fine tune untuk men-troubleshooting suatu jaringan pada command prompt, ketik ping dan tekan enter. Dan ping, tekan enter. Menggunakan opsi maintain ping internal untuk memastikan bahwa pernah dapat dicapai. Ping maintain 209 265 200 226. Lalu untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu hash is unreachable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan dinamik antara ESP dan nasional atau shutdown dan matikan device. Jaringan dengan perintah ping dapat menentukan apakah jaringan menelepon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan request dari tujuan. Jika muncul masalah koneksitas jaringan, perintah ping mengalami suatu error. Kita coba teruskan hapus ini. Kita lihat ini unreachable, lalu hubungkan kembali dan refresh, belum bergerak ulang berikut setelah ping harusnya berhasil lagi. Ping sudah berhasil lagi, lalu kita Ctrl C. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk merubah pesan error ICMP. Kita coba ping IPv6 dari eksternal. Kita coba paste, lalu kita putuskan kita lihat pesan errornya. Lah, tadi belum tak ini. Kita sambung lagi coba. Ini berhasil, kita putuskan. Kita lihat pesan error apa yang muncul. Di sini pesan errornya itu request timeout. Request timeout. Lalu langkah lalu karena kita selesaikan,
kita sambungkan lagi. Oke, nah, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Kita buka ini R1, kita ping node, ping sukses, titik eklamasi menunjukkan bahwa ping berhasil. Ini berhasil. eh, ini 4 berhasil. Round trip memakan waktu rata-rata 1 milisecond. Ini 0 atau di bawah 1 milisecond tanpa adanya paket loss. Ini ada satu paket lossnya. Bagaimana kan 80% karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasikan router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal 4. Pada jaringan eksternal menggunakan hostname tidak bersifat jika sensitif. Anda dapat menitipkan hostname tersebut dengan IP address jika diinginkan pada R1 dalam lab ini. Ping eksternal kita coba ping eksternal V4. Saya agak bingung maksud dari tidak bersifat cache sensitif. Saya di sini mencoba menulis eksternal 4 V4 tidak berhasil, dan saya mencoba menggunakan eksternal juga gagal. Ini yang berhasil adalah eksternal IP6 karena yang kita konfigurasi tadi ada ini dan ada ini. Lalu ping dan IP address apa yang digunakan? Jawab. Karena di sini saya menggunakannya eksternal V4, IP address yang digunakan itu adalah IPv4 dari eksternal, yaitu berapa? Ini yaitu lalu ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Pada jari ketik ping dan tekan enter. Ping enter, lalu masukkan tekan enter untuk menerima nilai enter. Ping 6 enter. Kita biarkan default 5, default 100, 2, biarkan no. Ini hasilnya. Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengganti kapan adanya persoalan jaringan, malah perintah ping dengan angka ulangan 50.000. Kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau sudut. Tak coba ping ke ping bentar ke sini. IPv4 aduh, IPv4 IP targetnya ini ulangannya 50.000. udah biarkan kita coba putuskan jaringannya aspek nasional. Kita lihat lagi di sini unreached dan titik-titik
kata request timeout dan unreached. Setelah 30 detik ping harusnya kita sambungan lagi. Lalu lanjutnya kita cek dulu sudah berhasil lagi. Selanjutnya kita proses 6 tapping. Ini bisa 10.000 antara kita skip saja ini selama. Kita juga bisa menggunakan ping ini. Kita dapat menggunakan ping untuk hasil yang sama. Di sini saya tidak bisa menggunakannya. Ini kita bisa menggunakan ini di sini. Gunakan tracer dan tracer untuk ke jaringan. Langkah pertama, gunakan perintah tracer dari PCA. Dari PCA, kita gunakan tracer. Oke, trace complete. Hasil tracer di atas mengidentifikasi dari PCA ke external adalah dari PCA ke R1 ke ISP, lalu ke eksternal. Pad atau router eksternal berjalan melewati dua hub router menuju destinasi akhir dari eksternal. Kedua, jelajah opsi tambahan perintah tracer. Kita coba ini. Di sini tidak, di sini gagal, error. Ini gagal. Saya bisanya tadi tanpa menggunakan min D langsung. Akhirnya gunakan perintah trace route dari router R1 ke eksternal. Router 1 ke eksternal. Trace route R1 ke eksternal. Paste. Berhasil. Kita melewati ini ISP, terus masuk ke eksternal. Kita IPv6 nya di sini, kita ke SP, satu hop putar, lalu dua hop dua kali. Gunakan perintah tracer dari switch 1 ke eksternal. Kita pindah ke switch 1, tracer ke eksternal, enable. Sini lewat ini loh, ini switch ini lewat ke router 1 ke ISP, lalu ke eksternal. Kita coba yang IPv6. Sini gagal. Saya tadi kita harus menyeting route-nya dulu. IPv6 IPv6 route 0, notasi route-nya, lalu default route-nya kita arahkan ke R1, IPv6 R1.
IPv6R1 yang ini, copy paste, titik 2/0, enter. Kita coba ping lagi, kan kita ping lagi, kita trace route lagi ke eksternal. Di sini sudah berhasil, nanti sampai ini trace route. Kita trace route yang tambahan, atau antar kita coba trace route, oke, coba segini, coba copy IP6. Nah, lanjut saja troubleshoot terhadap topologi. Pertama kita copy ini, masukkan ke ISP. Label copy copy ya, nah, kan copy running startup config. Lalu biasanya dari jaringan S1 gunakan ping dan traset atau traset untuk merebut masalah pada jaringan ISP. Dari R1 gunakan ping dan dari PCA lah, gunakan ping dari PCA, gunakan ping dari PCA, gunakan ping dari PCA, gunakan ping dan traset dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah traset untuk mengetahui kondisi jaringan untuk Anda. Hasil traset ini menginginkan bahwa PCA dapat mencapai, kita coba traset, kita dapat mencapai IP ini gateway-nya, tetapi bisa tidak mempunyai konektivitas ke jaringan eksternal. Kita coba ping eksternal 2265.165.200.226. Di sini unreachable, gagal. Satu saja untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan eksternal. Pertama, jika bisa dapat mencapai stop hop. Jadi kita ini ke router 1 ISP. Kita bisa ini dua bisa dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang susah dari PCA. Router ISP persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan dengan dua ini default gateway, karena itu interface ini gateway eksternal itu 225 bukan 224 gigabit 001, dari bisa tidak dapat mencapai interface gigabit dari router ISP. Kita coba dengan 225 karena gateway-nya itu bukan 224 tapi 225. Benar tidak bisa. Hasil traset dumping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router 1 dan ISP tapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration. So running config, upload dari berita show dan ini bahwa G001 itu dengan tip adalah up tetapi dikonversi dengan IP address yang salah. G01 iya ini salah, lalu ini juga salah, sehingga saya ini 200 dan 201. Betulkan persoalan yang ditemukan. Kita masuk ke konfigurasi untuk in 001, kita ubah IP addressnya dengan 209.165.225.225.
255.255.255.224. Lalu IPv6 addressnya merupakan ini, namun hanya waduh, nanti in IPv6 nya merupakan ini namun dengan ini 200. Yes, lalu sudah kita shutdown dan kita lihat apakah sudah benar. Sini sudah benar, di sini kita harus menghapus dulu, IP yang ini, copy, paste, no, dan kita hanya config. Di sini sudah hilang. Aduh, saya salah menghapus. Ini yang berhasil dihapus baru satu. Dan kalau bisa dan kita show di sini hilang, udah benar. Copy startup config. Oke, sekarang ulanglah proses konektivitas V6. Kita coba ke IP eksternal, apakah berhasil. Ini sudah berhasil. Kita coba yang IPv6 2001 IP8 akad 200. IP8 akad 200 226. Ini juga berhasil. Sudah, selanjutnya. Lalu pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas? Pertama, mungkin bisa dikarenakan dari firewall, lalu mungkin bisa akses list komen yang mungkin mencegah IP kita untuk mengakses suatu jaringan. Lalu mungkin juga bisa karena delay, mungkin karena network delay, lalu akan menjadi request timeout. Lalu mungkin juga karena ini juga karena begitu saja mungkin jawab. Jika Anda melakukan ping dari suatu atau yang tidak ada dalam lingkup itu seperti dua alamat apa yang ditampilkan oleh ping apa, maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat tulis yang valid dan menerima respon ini. Kita coba ini. Di sini kita mendapatkan pesan request timeout. Maksudnya ini menandakan bahwa IP yang kita tuju tidak ada.
tidak ada rutenya. Jika Anda melakukan ping suatu alamat address yang valid dan menerima ini, apa yang harus dicek? Pertama, mungkin kita bisa mengecek kita bisa cek mungkin default gateway-nya mungkin salah atau tidak ada, lalu kita bisa cek konektivitasnya dan mungkin juga firewall yang memblokir ping dari perangkat kita. Lalu jika Anda menggunakan ping suatu yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Kita jawab tidak ada dalam suatu network. Coba di sini destination unreachable. Itu mengindikasikan bahwa rute menuju IP target bahwa tidak ada rute yang menuju IP target ke rute yang tersedia. Lalu berapakah nilai 4 data di set pada host Windows itu? Kita cek ping 68.1.10, sini 128, jawab IP Windows itu 128. Untuk Cisco kita coba ping default gateway Cisco itu 225. Cisco 225. Lalu untuk IPv6 nya saya lupa, IPv6 nya ke diri sendiri dulu. Sama 128. Lalu untuk ke ISP coba Cisco nya ini 254. Ini harusnya maksimalnya adalah 255 karena ini melewati satu router, seperti hopnya dikurangi 1. Kita cek saja untuk yang di R1 saja. Ini kita cek ini saja, ini pasti hasilnya akan 255 dan 128 sama, berarti seperti nomor 4 jawabannya. Jawab Windows itu ada 128 dan Cisco itu 225. Sekian presentasi modul 7 dari saya, presentasi tugas praktikum modul 7 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.